Kapan sebaiknya kita melakukan pemeriksaan ini? Sebaiknya 6 bulan sebelum menikah ya, agar masalah kesehatan bisa segera kita lakukan tindakan atau pengobatan. Agar resiko yang mungkin timbul baik terhadap pasangan ataupun calon anak kelak dapat diminimalkan gitu ya. Apa saja pemeriksaan laboratorium itu? Yang pertama, tes golongan darah, baik tes resus ataupun tes golongan darah ABO ya. Nah, memang kalau misalnya antara ibu dan bayi berbeda untuk golongan darah ABO itu dampaknya minimal. Tapi ketika ada perbedaan resus negatif atau resus positif, nah itu dampaknya cukup berat ya. Kemudian tes urin. Nah, tes urin dilakukan untuk mengetahui apakah ada ISK. ISK ini bisa disebabkan oleh bakteri ataupun Trichomonas. Trichomonas merupakan penyakit menular seksual ya. Kemudian pemeriksaan penyakit menular seksual. Kita kan nggak pengen ya pasangan kita tuh ada penyakit yang bisa menyebabkan kita pun tertular gitu ya. Kita pengen semuanya sehat-sehat saja. Nah, kita perlu melakukan pemeriksaan VDRL untuk mendeteksi adanya penyakit sifilis atau tidak. HBsAg untuk mendeteksi penyakit hepatitis dan anti-HIV untuk mendeteksi penyakit HIV. Ya. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa pasangan kita itu apakah punya perilaku seksual bebas sebelumnya, ataukah tertular lewat transfusikah penyakit ini, ataukah tertular lewat alat-alat medis, misalnya sering bertukar jarum suntik misalnya, gitu ya. Nah, itu bisa kita lihat dengan pemeriksaan ini perilaku sebelumnya, sebelum menikah. Jadi itu sangat penting menurut saya ya. Kemudian pemeriksaan gula darah. Nah, pemeriksaan gula darah ini penting ya untuk mencegah, mengurangi komplikasi yang disebabkan oleh diabetes, terutama di saat hamil. Ya. Kemudian pemeriksaan hormon tiroid. Nah, hormon tiroid ini ada hipotiroid dan ada hipertiroid. Nah, kedua ini mengganggu seseorang untuk hamil ya. Untuk hipotiroid dapat mengganggu ovulasi, sedangkan hipertiroid dapat meningkatkan resiko keguguran atau kelahiran prematur. Ya, pastinya kita tidak menginginkan hal ini ya terjadi. Kemudian pemeriksaan TORCH. Nah, ini pemeriksaan untuk mendeteksi toksoplasma, rubella, sitomegalovirus, herpes simplex pada ibu hamil atau yang berencana untuk hamil untuk mencegah komplikasi pada janin ya. Kemudian rubella ini campak Jerman ya. Nah, rubella, sitomegalovirus dan herpes simplex ini kita harus betul-betul perhatian ya, karena bisa menyebabkan kecacatan pada bayi dan kematian pada bayi ya. Kemudian tes sperma. Nah, laki-laki melakukan tes analisis sperma untuk mengetahui kuantitas dan kualitas sperma meliputi bentuk dan pergerakannya. Nah, kita harus mengetahui ini untuk mengetahui penyebab pasangan yang tidak punya anak ya. Dan kemudian tes kelainan hereditas atau genetik ya. Pemeriksaan penyakit yang dapat diturunkan dari orang tua ke anak seperti talasemi, hemofili, Down syndrome dan lain-lain. Nah, pemeriksaan ini bisa meliputi morfologi darah tepi, HB electrophoresis, pemeriksaan faktor populasi dan tes genetik.